Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UM/UGM tahun 2021 khususnya untuk mapel fisika. Nah, soal-soal ini bisa teman-teman perhatikan untuk persiapan UM/UGM tahun 2022. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Sebelum kita menyimak pembahasannya, teman-teman bisa pause dulu videonya, lalu teman-teman kerjakan sendiri ya. Nah, untuk soal yang pertama, benda hitam pada suhu 227 derajat Celcius memancarkan radiasi dengan intensitas 5 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang pertama tadi yaitu suhunya T, misalkan T1 gitu ya, 227 derajat Celcius, ini kita rubah ke dalam Kelvin, ditambah 273 yaitu hasilnya 500 Kelvin. Dia memiliki intensitas, berarti I, misalkan I1-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Pada suhu 727 derajat Celcius, intensitas radiasi benda hitam tersebut dalam 10 pangkat 4 watt per meter persegi adalah ketika T-nya suhunya ini dinaikkan menjadi 727 derajat Celcius atau kalau kita rubah dalam Kelvin ditambah 273 itu hasilnya 1000 Kelvin. Nah, berapakah intensitasnya atau yang ditanyakan I2-nya gitu ya. Untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan persamaan radiasi benda hitam atau laju kalor dari radiasi benda hitam, itu persamaannya Q per T sama dengan E dikali tau dikali A dikali T pangkat 4. Q per T ini laju radiasinya, E itu adalah emisivitas benda hitam, tau itu adalah tetapan Boltzmann, A itu adalah luas penampangnya, dan T itu adalah suhunya. Nah, laju atau Q per T ini juga sama dengan intensitasnya, atau kalau kita tuliskan I itu sama dengan E kali tau kali A kali T pangkat 4. Karena dalam soal ini tuh yang berubah hanya T-nya, E, tau, dan A-nya itu tetap, maka bisa kita simpulkan bahwa I itu adalah sebanding dengan T pangkat 4. Jadi kita menggunakan perbandingan ini di mana I itu sebanding dengan T pangkat 4. Nah, selanjutnya kita bandingkan I1 per I2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4. Kita masukkan nilai I-nya, I1 tadi 5 kali 10 pangkat 4 per I2 yang akan kita cari sama dengan T1-nya itu 500 per T2-nya itu 1000 pangkat 4. Berarti ini 5 kali 10 pangkat 4 per I2 sama dengan, ini kan kalau kita coret jadinya kan setengah. Setengah dipangkatkan 4 itu jadinya 1 per 16. Maka ketemu nilai I2 sama dengan 5 kali 16 itu 80, berarti 80 kali 10 pangkat 5 watt per meter persegi. Nah, tadi di soal itu mintanya berapakah intensitas radiasi benda hitam tersebut dalam 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Jadi ini kita jadikan 10 pangkat 4. Jadinya yaitu 800 dikali 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E, 800 gitu ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Benda bersuhu X derajat Celcius ketika diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit menunjukkan skala 2X derajat Fahrenheit. Berapakah nilai X-nya? Kita gambarkan, misalkan di sini ada termometer Celcius dan ini ada termometer Fahrenheit. Di mana kedua termometer ini memiliki titik beku atau titik bawah yang berbeda. Misalkan ini adalah titik bawahnya atau TB-nya. Untuk yang Celcius, titik bekunya itu adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan yang Fahrenheit itu 32 derajat. Nah, kedua termometer ini juga memiliki titik didih atau kita sebut aja titik atas gitu ya. Titik didihnya Celcius itu adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan yang Fahrenheit itu 212 derajat Fahrenheit.
Nah, suatu benda jika diukur menggunakan termometer Celcius itu menghasilkan suhu X derajat. Sedangkan kalau diukur menggunakan Fahrenheit itu nilainya 2X derajat. Berapakah nilai X-nya ini gitu ya? Nah, kita bisa menggunakan persamaan C min TBC per TAC min TBC sama dengan F min TBF per TAF min TBF. C itu adalah suhu yang diukur oleh termometer Celcius, TBC itu adalah titik bawah Celcius, TAC itu adalah titik atas Celcius, F itu adalah suhu yang diukur oleh termometer Fahrenheit, TBF itu adalah titik bawahnya atau titik bekunya Fahrenheit, TAF itu adalah titik atasnya Fahrenheit. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya, di mana C, suhu yang diukur dengan Celcius itu adalah X, min titik bawahnya itu 0, per titik atasnya itu 100, min titik bawahnya 0, sama dengan F-nya tadi 2X, min TBF-nya itu 32, TAF-nya tadi 212, min TBF-nya 32. X kurangi 0 itu X, per 100 kurangi 0 itu 100, sama dengan, ini tetap ya, 2X min 32, per 212 dikurangi 32 itu 180. Nolnya bisa kita coret 1, berarti ini kita kalikan silang. 18X sama dengan 20X min 320. Kita pindah, min 320 pindah ke kiri, jadinya 320 sama dengan 20X min 18X pindah ruas ke kanan, jadinya min 18X. Berarti 320 sama dengan 20X kurangi 18X itu ada 2X, maka nilai X-nya sama dengan 320 per 2 sama dengan 160 derajat. Berarti inilah nilai X-nya. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Diketahui berat benda W, G itu 9,8 meter per sekon kuadrat, sin alfa 1 itu 5 per 13, sin alfa 2 4 per 5, maka berapakah nilai T2 min T1? Di mana ada benda beratnya W diikatkan dengan tali ke atap dengan gambar yang sudah disediakan. Nah, bagaimanakah cara kita untuk mengetahui tegangan talinya? Kita bisa menggunakan konsep kesetimbangan, di mana benda ini kan diam, berarti dia dalam keadaan setimbang. Dalam keadaan setimbang, syaratnya itu adalah sigma F sama dengan 0, atau total gaya yang bekerja pada sistem itu sama dengan 0. Baik itu sigma Fx sama dengan 0, ataupun sigma Fy sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0, atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y juga 0. Nah, sekarang kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Ada gaya apa saja gitu ya. Nah, yang pertama yaitu ada yang ke bawah, ini ada gaya berat, W. Nah, kita menggunakan acuan sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang vertikal, di mana T ini harus kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ini kita gambarkan, ini sumbu X-nya. Berarti alfa 2-nya itu pindah ke sini. Ini alfa 2. Nah, sekarang kita cari nilai, misalkan yang ini. Di sini ada T2X. Nilai T2X itu sama dengan T2 cos alfa 2. Selanjutnya, T2-nya ini juga diuraikan ke sumbu Y. Misalkan aku gambarkan agak ke atas ini ya. Berarti nilai T2Y-nya itu sama dengan T2 sin alfa 2. Nah, seperti halnya T2, T1 ini juga harus diuraikan. Sama seperti tadi, misalkan ini kita uraikan ke sumbu X, nanti hasilnya T1X itu sama dengan T1 cos, ini alfanya pindah ke sini ya, alfa 1, berarti ini cos alfa 1, terus kita uraikan ke sumbu Y, juga sama, berarti di sini ada T1Y sama dengan T1 sin alfa 1. Nah, di soal itu hanya diketahui nilai sin alfanya, sedangkan nanti kita butuh nilai cos alfa. Kita cari dulu nilai cos alfanya dengan bantuan trigonometri. Ini kita ambil segitiga, kita gambarkan di sini segitiganya. Misalkan ini alfa 2,
Tadi diketahui nilai sin alfa 2 itu 4/5. Dimana sin itu kan sin demi, depan miring, depannya 4, miringnya 5. Kita bisa menggunakan triple Pythagoras, 4, 5 berarti sini 3. Berarti diketahui nilai cos alfa 2 itu sama dengan cos itu samping miring. Sampingnya itu 3, miringnya 5. Selanjutnya untuk yang alfa 1 kita gambarkan segitiga juga. Misalkan seperti ini, di sini ada alfa 1. Nilai dari sin alfa 1 itu adalah 5/13. Sin tadi demi, depannya 5, miringnya 13. Bisa menggunakan triple Pythagoras juga, 5, 13 berarti sini 12. Berarti diketahui cos alfa 1 sama dengan samping per miring, sampingnya itu 12 per miringnya 13. Nah, selanjutnya kita analisis gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, di mana tadi syaratnya sigma fx sama dengan 0. Kita tuliskan sigma fx sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada T1X dan T2X. Karena arahnya berlawanan, berarti nanti mereka berselisih, di mana kita tuliskan T2 cos alfa 2 min T1 cos alfa 1 sama dengan 0. Bisa kita masukkan nilainya, yaitu T2 cos alfa 2 tadi 3/5 min T1 cos alfa 1 itu 12/13 sama dengan 0. Sudah, ini biarkan seperti ini. Kita anggap sebagai persamaan yang pertama, di mana kita masukkan syarat yang kedua, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Di sumbu Y yaitu ada T1Y, ada T2Y, dan juga W. Karena T1 sama T2Y-nya searah, berarti dijumlah ya. T1Y itu ada T1 sin alfa 1 ditambah T2 sin alfa 2 min W sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, T1 dikali sin alfa 1 itu nilainya 5/13 ditambah T2 dikali sin 2 itu 4/5 sama dengan min W pindah ruas ke kanan jadinya W, berarti ini plus W, misalkan ini persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita eliminasi salah satu T-nya. Kita eliminasi T2-nya ya, dimana untuk persamaan 1, T2-nya itu kan 3/5. Sedangkan untuk persamaan kedua itu 4/5. Ini penyebutnya sudah sama. Nah, kita ganti pembilangnya. Di sini 3, di sini 4, supaya sama-sama bisa dicoret. Nanti untuk yang persamaan 1, ini kita kalikan 4. Sedangkan yang persamaan 2, ini kita kalikan 3. Nah, hasilnya untuk yang persamaan 1, T1-nya ini kita pindah ke depan ya, 12 dikalikan 4, yaitu min 48/13 T1 ditambah 12/5 T2 sama dengan 0. Sedangkan untuk yang persamaan 2 dikalikan 3, hasilnya 15/13 T1 ditambah 12/5 T2 sama dengan 3W. Karena kita mau eliminasi T2, berarti ini harus dikurangi. 12/5 T2 dikurangi 12/5 T2 ini kan habis. Ini sama dengan 0 dikurangi 3W, berarti min 3W. Min 48/13 T1 dikurangi 15/13 T1 itu sama dengan min 63/13 T1. Minnya kita coret, berarti kita peroleh nilai T1 sama dengan, dikalikan ya, 3W dikali 13/63. Ini bisa kita coret jadi 21, atau nilai T1-nya itu sama dengan 13/21W. Misalkan ini persamaan ketiga. Nah, nilai T1-nya sudah ketemu, yaitu 13/21W. Selanjutnya kita mencari nilai T2. Nah, untuk mendapatkan nilai T2, teman-teman bisa substitusi persamaan 3 ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, ini aku substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1 ya. Dimana persamaan satunya tadi itu ada 3/5 T2 dikurangi
12/13 dikali T1. Nah, T1-nya kita ganti dengan 13/21W sama dengan 0. Ini 13-nya kita coret, berarti nilai T2 sama dengan min 12/21W, kita pindah kanan, berarti jadi plus 12/21W dikali 3/5-nya kita balik jadi 5/3. 12 bagi 3 bisa, ini kita coret jadi 4, sini 1, 4 kali 5 itu 20/21W. Itulah nilai T2-nya. Sedangkan di soal tadi yang ditanyakan nilai dari T2 dikurangi T1 sama dengan berapa gitu ya. Kita masukkan T2-nya itu 20/21W min T1-nya 13/21W. Maka hasilnya yaitu 20 dikurangi 13 itu adalah 7/21W atau sama dengan W/3. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah silinder pejal mula-mula diam, kemudian menggelinding tanpa selip dari puncak bidang miring setinggi 240 cm. Oke, kita gambarkan dulu bidang miringnya. Misalkan ini bidang miringnya, berarti di sini tingginya 240 cm. Bola menggelinding dari puncak bidang miring. Bidang miring tersebut membentuk sudut θ terhadap bidang horizontal. Berarti ini sudutnya θ. Jika waktu yang dibutuhkan silinder pejal sampai ke dasar bidang adalah akar 2 sekon, berarti itu nilai T-nya. T sama dengan akar 2 sekon. Berapakah besar sudut θ-nya? Yang ditanyakan adalah sudut kemiringannya. Oke, misalkan di posisi awal ini kan benda bergerak ke bawah sampai nanti akhirnya benda ini berada di dasar bidang miring gitu ya. Misalkan ini adalah posisi 1, ini adalah posisi 2. Kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini, di mana di sini ada gaya berat W yang arahnya ke bawah, di sini ada W yang ke sumbu Y, yaitu W cos θ, terus ada W yang arahnya searah dengan pergerakan benda, yaitu W sin θ. Nah, tadi di sini benda menggelinding tanpa selip. Suatu bola pejal yang menggelinding itu berarti lintasannya itu adalah lintasan kasar. Kalau dia lintasannya licin, maka dia nggak akan menggelinding, tapi dia langsung jatuh ke bawah tanpa menggelinding. Berarti ini lintasannya kasar. Di sini berarti ada gaya gesek atau Fg-nya. Nah, kita perlu mengetahui kecepatan bola saat menggelinding, kecepatan liniernya atau nilai V-nya. Nah, nilai V ini bisa kita cari dari hukum kekekalan mekanik, di mana energi mekanik di posisi 1 itu sama dengan energi mekanik di posisi kedua. Nah, di posisi 1 ini kan benda tepat akan menggelinding, berarti belum ada kecepatannya. Berarti kecepatannya itu kan masih 0, berarti dia belum memiliki energi kinetik. Jadi di posisi 1 ini dia hanya memiliki energi potensial, yaitu ada EP1 sama dengan, nah EM2 di posisi kedua ini benda sudah berada pada dasar, berarti tidak punya ketinggian lagi, artinya benda tidak memiliki energi potensial, hanya memiliki energi kinetik saja. EP-nya kita uraikan yaitu M kali G kali H sama dengan, nah energi kinetik, hati-hati karena tadi bendanya ini menggelinding, maka energi kinetik yang dimiliki bola itu bukan hanya energi kinetik translasi, tapi juga ada energi kinetik rotasi, di mana untuk energi kinetik translasi itu persamaannya setengah M kali V kuadrat ditambah energi kinetik rotasi itu setengah I omega kuadrat. Kita tulis lagi M kali G kali H sama dengan setengah M kali V kuadrat ditambah setengah I itu adalah momen inersia, di mana karena silinder pejal itu momen inersianya sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, untuk omega itu nilainya sama dengan V per R. Karena ini ada kuadratnya, berarti V kuadrat per R kuadrat. Ini R-nya kita coret, M-nya kita coret semua. Jadinya GH sama dengan, ini ada setengah V kuadrat ditambah seperempat V kuadrat, jadinya yaitu 3/4 V kuadrat, atau nilainya V itu sama dengan
akar dari 4 per 3 GH. Kita masukkan nilainya sama dengan akar 4 per 3 kali G-nya kita pakai 10 saja. H ini masih dalam bentuk senti, kita rubah dalam meter yaitu 2,4 meter. Kita masukkan 2,4 sama dengan 10 kali 2,4 itu 24, 24 dibagi 3 itu 8, 8 dikali 4 itu 32. Berarti nilai V-nya sama dengan akar 32 meter per sekon. Atau kalau kita uraikan, jadinya V sama dengan 4 akar 2 meter per sekon. Setelah kita mencari kecepatannya, kita perlu mencari percepatannya. Berarti selanjutnya kita cari percepatan. Nah, untuk mencari percepatan, kita bisa tinjau dari gerakan bolanya tadi. Awalnya kan dia dari posisi diam lalu bergerak. Berarti di sini bola itu bergerak secara GLBB. Kita bisa menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya itu adalah yang tadi sudah kita cari yaitu V, 4 akar 2. V0-nya yaitu 0 ditambah A yang akan kita cari, T-nya itu adalah akar 2. Jadinya 4 akar 2 sama dengan A kali akar 2. Akar 2-nya kita coret, berarti nilai A-nya itu sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita tinjau dulu gerak rotasinya. Nah, gerak rotasi itu adalah gerak yang diakibatkan oleh suatu gaya yang menyebabkan benda itu bergerak melingkar gitu ya. Persamaannya yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa. Sigma tau itu adalah F dikali R sama dengan I dikali alfa. F itu adalah gaya yang menyebabkan benda itu berputar. R itu adalah jarak gaya ke pusat masanya atau pusat bendanya tadi. Nah, gaya yang menyebabkan benda itu berputar itu adalah gaya geseknya, yaitu ada Fg dikali R sama dengan, nah, momen inersia dari silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat, sedangkan alfa atau percepatan sudut itu sama dengan percepatan linier atau A per jari-jari atau R. Kita coret R-nya, ini habis ya R-nya, berarti kita temukan nilai Fg, gaya geseknya itu sama dengan setengah ma. Selanjutnya kita tinjau gerak translasinya. Nah, gerak translasi di mana di sini ada gaya-gaya yang menyebabkan benda itu memiliki percepatan, di mana kita bisa menggunakan persamaan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya itu adalah total gaya atau gaya-gaya yang arahnya searah dengan pergerakan benda, yaitu ada W sin theta dan juga Fg. Karena arahnya berlawanan berarti dikurangi. Misalkan W sin theta min Fg sama dengan M kali A. Kita masukkan W itu kan M kali G dikali sin theta, di mana Fg-nya tadi sudah diketahui yaitu setengah MA sama dengan MA. Berarti Mg sin theta sama dengan MA ditambah setengah MA itu kan 3 per 2 MA. M-nya bisa kita coret, berarti sin theta, karena kita mau mencari theta, berarti kita pakai sin theta-nya. Sin theta sama dengan 3 per 2A per G. Kita masukkan nilainya, berarti sin theta sama dengan 3 per 2 dikali A-nya tadi itu 4 per G-nya kita pakai 10. Ini kita coret, berarti sin theta sama dengan ini 2, 3 kali 2, 6, 6 dibagi 10 itu 0,6. Sin theta itu 0,6, berarti nilai theta-nya sudut berapa yang hasil sinnya 0,6, yaitu sudutnya 37 derajat. Berarti nilai sin theta-nya atau sudut kemiringannya itu adalah 37 derajat. Jawaban yang benar adalah yang D. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal UM/UGM tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.